saudara. Shalom. Salam ketupat. Kira sudah lebih kencang kali ya. Saudara-saudara, shalom masih lebih kencang saudara-saudara ya bicara tentang ketupat. Oke, saudara-saudara apa kabar? Luar biasa. Saudara, hari ini kita mau bahas khususnya bulan Juli ini. Saya rindu bahwa gereja ini akan belajar untuk perkitab. Kita akan belajar tentang surat Efesus, saudara. Itu sebabnya kita akan bersama-sama untuk mempelajari apa yang Paulus maksudkan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Saudara, hari ini kita akan bicara satu tema, yaitu berkaitan dengan pasal yang pertama, Efesus ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Saudara, Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 14. Sudah ketemu? Sudah ketemu, bilang amin, saudara. Baik. Saudara-saudara, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkannya. Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami, celikkan pemahaman kami, pikiran kami, hati kami mengenai kebenaran firman Tuhan. Bawa kami semakin mendekat kepada Tuhan agar kami tahu sesungguhnya apa yang menjadi sebuah prioritas hidup kami. Terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Efesus pasal yang pertama, saudara, ayat ketiga sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya. Itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat yang ketiga, Paulus berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Efesus 1 ayat 3 sampai 14, itu satu kalimat, saudara. Itu tidak dipotong ya per ayat-ayat seperti Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara, itu berarti saudara-saudara, ini adalah satu kesatuan, satu ide yang kemudian Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Memang bukan saja Lembaga Alkitab Indonesia, tapi ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, mereka memisahkannya saudara-saudara, jadi titik, tidak koma. Di dalam bahasa Grekanya, itu satu kesatuan, saudara. Mengapa Paulus menulis begitu panjang menjadi satu kalimat yang utuh, saudara? Saudara-saudara, di sini Paulus ingin memaparkan kepada kita, agar kita memahami yang namanya berkat
berkat yang sejati dari anak Tuhan itu seperti apa. Saudara-saudara, banyak anak Tuhan memahami berkat secara parsial, saudara. Tidak secara komplit, tidak secara utuh. Sehingga kemudian saudara-saudara, pemahaman tentang berkat yang tidak secara utuh akan berakibat, saudara-saudara, respon kita terhadap segala peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu akan berbeda sekali. Nah, ketika saudara-saudara kita memahami yang namanya berkat yang ditulis secara utuh menurut ajaran firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan memberikan sebuah respon yang tepat sekali. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ada dua ekstrim yang terjadi di dalam pengajaran kekristenan. Yang pertama, saudara-saudara, ada yang sangat menekankan bahwa sesungguhnya anak Tuhan itu tidak perlu berbicara tentang berkat secara materi. Harusnya berbicara tentang berkat secara rohani, saudara. Sehingga kemudian menafsirkan ayat yang ketiga, segala berkat rohani di surga, di dalam pemahaman yang keliru. Yaitu ketika anak Tuhan berbicara berkat secara materi, maka orang itu tidak lagi rohani, saudara. Orang yang rohani kemudian dia tidak akan bicara tentang berkat secara materi. Tapi kenyataannya saudara, anak Tuhan masih ada di dalam dunia ini, saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, saya berpikir bahwa kita tidak munafik ketika hidup di dalam dunia ini. Tentu saudara-saudara, setiap kita butuh yang namanya berkat secara materi, saudara. Saudara, tidak ada orang di tempat ini yang berkata, udah aku tidak butuh uang lagi. Saudara-saudara, mungkin di antara saudara tempat ini berkata kepada Tuhan, Tuhan aku nggak mau berkat, Tuhan kasih aku uang, Tuhan kasih aku kesehatan dan lain sebagainya. Saya pikir tidak, saudara-saudara. Tapi kemudian ekstrim yang satunya mengajarkan bahwa sesungguhnya anak Tuhan itu harusnya berpikir dan mengajar yang namanya berkat secara materi, karena kita itu anak Tuhan, anak raja. Kalau anak raja, maka kemudian kalau engkau miskin, engkau buat Tuhan malu, maka engkau bukan anak Tuhan. Saudara-saudara, bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan. So, perhatikan Tuhan tidak menahan berkatnya secara materi, saudara-saudara, kepada anak-anaknya, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kita lihat khotbah di bukit misalnya. Ketika Tuhan mengajar khotbah di bukit di dalam Matius pasal yang ke-6, saudara. Di situ kita melihat jelas sekali Tuhan berbicara kepada anak-anak Tuhan. Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, Tuhan bicara. Jangan engkau khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu pakai, Tuhan katakan. Engkau lihatlah bahwa bagaimana burung di udara. Ya, Tuhan pelihara bagaimana bunga bunga bakung di padang, Tuhan juga pelihara. Jadi dengan kata lain di sini Tuhan menggambarkan, ingatlah bahwa Allah sebagai provider yang akan memprovide kebutuhanmu. Allah yang akan menyediakan segala kebutuhanmu karena dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka di dalam doa pun Tuhan mengajarkan sebuah prinsip yang sangat jelas sekali. Yaitu tidak mungkin ya kalau Bapa di dunia tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi apa saudara? Bapamu di surga. Jadi kalau kita menjadi orang tua, tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Sudah apalagi Bapa kita di surga, dia pasti tahu pemberian yang terbaik kepada kita, saudara. Karena dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia lebih mengerti apa yang paling tepat untuk kita, saudara. Ini yang penting sekali. Itu sebabnya, saudara, maka Paulus dalam Filipi pasal 4, saudara-saudara, ayat ke-19. Saudara, kita kenal satu ayat yang kemudian kita katakan bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita pikir seperti begitu ya. Lalu kemudian ayat 19 berkata, Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Allah akan memenuhi, Allah akan menggenapi segala keperluanmu. Tapi menurut apa saudara? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika engkau mengalami kesusahan, lalu engkau tetap setia kepada Tuhan. Engkau tidak tahu dari mana pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan itu betul real. Pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu hadir. Dan ketika Tuhan menolongmu, Tuhan memenuhi segala keperluanmu,
Itu menurut apa, saudara? Berdasarkan akan kemuliaannya, saudara. Artinya ketika Allah, sudah perhatikan dalam Alkitab, menyembuhkan seseorang, sudah perhatikan. Orang itu sembuh. Tapi tentunya saudara-saudara, di balik kesembuhan itu, orang melihat siapa? Allah yang dimuliakan. Saudara, ketika engkau bersusah di dalam usahamu, lalu kemudian Tuhan tolong saudara, lalu pertolongan Tuhan menolong engkau, lalu kemudian orang bisa melihat di situlah Tuhan yang luar biasa yang bekerja, dan demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kita sendiri, saudara. Itu berarti kalau kita memahami ini, ketika kita sakit pun, lalu kita tidak sembuh, kita berbicara itu juga karena kemuliaan Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang mau dinyatakan. Saudara, saya ingin kita bersama-sama perhatikan saudara-saudara dalam Yohanes pasal yang ke-6. Sebelum kita memasuki Efesus ini. Saudara, dalam Yohanes pasal ke-6 dicatat bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, saudara-saudara. Ya, saudara, di situ dikatakan hari mulai malam. Ketika orang ramai-ramai ikut Tuhan, lalu kemudian Tuhan melihat mereka butuh makanan. Saudara, Tuhan Yesus gak berkata begini, udah duduk diam, sekarang gak perlu pikirkan perutmu lapar, udah urusan nanti. Yang paling penting sekarang dengerin gua khotbah. Ya, dengerin apa yang aku mau ajarkan. Karena itu lebih penting. Ya, enggak apa-apa, lu lapar enggak apa-apa. Yang penting rohanimu itu penuh. Saudara-saudara, Yesus enggak bilang begitu. Tapi Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. So 5.000 orang laki-laki Tuhan kasih mereka makan, saudara. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa sekitar 12.000 kemungkinan menurut penafsir. Tapi yang sangat menarik, sudah perhatikan Yohanes pasal 6 itu. Lalu ayat berikutnya, kalau sudah baca Alkitab secara utuh, sudah lihat. Ayat 27, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, perhatikan saudara, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan saudara-saudara, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Berarti di sini berbicara tentang apa, saudara? Oh, ada makanan yang dapat binasa, saudara. Tapi kemudian ada makanan yang bertahan sampai pada kesudahan. Tuhan mengatakan ada 2 jenis makanan nih. Satu makanan yang kemudian sudah dikatakan dapat binasa. Di NIV diterjemahkan spoil, saudara. Artinya, saudara, ada makanan yang kita terima, itu saudara-saudara itu merusak. Makanan yang kita terima itu bisa membinasakan. Tapi yang kedua, ada makanan yang kita terima, makanan itu justru bernilai kekal. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, saudara-saudara, di sini Paulus mengajarkan kepada kita, dan Tuhan Yesus jelas sekali menekankan, bahwa apa yang kita terima, sudah perhatikan, tidak identik dengan berkat, saudara. Jelas. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya maka kemudian Paulus dalam Efesus ini, saudara-saudara, memulai suratnya dengan berkata dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali kita tahu bahwa Paulus mengajarkan sebuah prinsip, saudara-saudara, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, belum tentu saudara-saudara yang kita dapat itu berarti berkat Tuhan. Saya ulangi, saudara-saudara, apa yang kita terima itu belum tentu itu berkat. Saudara, saya kasih satu contoh. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Saudara masih ingatkah ketika Tuhan panggil Abraham keluar ya dari tanah leluhurnya, saudara-saudara, dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan yang Allah janjikan. Saudara masih ingat Abraham pada waktu itu sama siapa keluarnya? Sama keponakannya. Saudara tahu nama keponakannya siapa? Lot, saudara, betul.
Saudara-saudara perhatikan ketika Tuhan memberkati mereka. Saudara lihat dikatakan bertambah berkat-berkat yang mereka terima, saudara. Lalu kemudian itu terjadi pertengkaran antara peternak, antara pekerja dari saudara-saudara Lot dengan Abraham. Saudara, saat itu dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10, saudara-saudara, di situ Abraham berkata, udah kamu pilih Lot, kamu mau pilih yang mana? Saudara, ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Lot memilih apa yang menurut kata hatinya, pandangannya itu luar biasa. Saudara-saudara, dia memilih dikatakan lembah Yordan. Saudara, ayat 10 dikatakan Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Tetapi kemudian Alkitab mencatat hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, Lot kemudian memilih dan bagi Lot ini berkat, saudara. Dia lihat lalu kemudian dia berkata, wah ini lembah Yordan luar biasa. Kenapa? Karena seperti taman Tuhan, saudara. Perhatikan. Tapi bukan taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Tapi itu bukan taman Tuhan. Saudara, seperti ada Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan di tempat itu, saudara. Dia pilih itu, dia berpikir inilah berkat yang sejati. Tapi kemudian Alkitab mencatat hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara lihat apa yang kemudian menurut Lot itu baik, belum tentu saudara-saudara itu baik di mata Tuhan, saudara. Belum tentu itu ada blessing yang kekal, saudara. Saudara, contoh yang kedua saya ingin kita buka, saudara-saudara, dari Lukas pasal yang ke-12. Saudara, Lukas pasal 12 kita melihat ini ada sebuah perumpamaan yang sangat menarik yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang yang berebut warisan. Saudara-saudara, memang lucu ya, saudara-saudara, orang kadang saudara-saudara cari pemimpin ya, cari Tuhan Yesus karena hal-hal yang tidak penting gitu ya. Warisan ribut, mereka cari Tuhan supaya Tuhan membelanya, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal 12 ayat 13 dikatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku, saudara. Saudara, mereka datang kepada Tuhan, lalu kemudian supaya Tuhan itu bela dia. Tuhan, ini ada masalah warisan, gua gak dapat duit nih. Ya, sekarang Tuhan, ini aku datang kepadamu, engkau orang yang terkenal, engkau orang berhikmat, mestinya Tuhan bisa membela aku. Aku mau dapat warisan. Itu sebabnya Tuhan ini tolong aku. Saudara-saudara, sangat menarik ayat 16, saudara-saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, saya bacakan buat saudara. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kemudian saudara perhatikan di sini Tuhan memberikan sebuah perumpamaan kepada orang yang datang minta warisan. Yang harusnya orang itu berharap Tuhan membela dia. Tapi Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Tuhan katakan ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, saudara. Dia berpikir bahwa wah luar biasa, terus kumpulkan. Dan dia berkata bahwa jiwaku engkau bisa beristirahat, engkau dapat banyak harta. Itu fokus hidupnya, saudara. Tapi Tuhan berkata begini, tapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya?
Artinya saudara-saudara, Tuhan mengatakan begini, engkau kumpulkan, engkau berpikir ini bisa untuk kamu. Tapi ternyata saudara-saudara, Tuhan katakan apa? Nggak bisa, engkau orang yang bodoh. Engkau kumpulkan setengah mati, lalu siapa yang akan menikmatinya? Demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi siapa? Dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya apa saudara-saudara? Saudara, Tuhan tidak pernah kagum, sekali lagi, dengan harta yang kita kumpulkan. Dengan harta yang kita miliki. Tuhan tidak pernah kagum, saudara. Saudara, kalau kita ingin banding dengan Tuhan, Tuhan bilang, demikianlah ya orang yang kemudian mengumpulkan harta bagi dirinya jika ia tidak dikaya di hadapan Allah. Jadi Tuhan bilang kaya di hadapan Allah itu apa, saudara? Bukan bicara tentang apa? Materi. Enggak. Saudara, kita mau bandingkan uang kita dengan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Betul enggak? Saudara-saudara, kalau kita bilang dengan Bill Gates aja enggak ada apa-apanya. Apalagi kita bilang dengan Tuhan. Tapi kemudian ada orang, saudara-saudara, yang kemudian menganggap bahwa ini penting. Itu sebabnya dia menilai segala sesuatu, saudara-saudara, dengan uangnya. Dia bersikap dengan orang juga menilainya dengan uangnya. Dia berpikir uang menjadi sebuah patokan dia. Saudara-saudara, itu mengatakan bukan seperti itu. Engkau kalau tidak kaya di hadapan Tuhan, kasihan deh lu. Itu yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, sangat menarik sekali saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam perikop yang pendek ini, Paulus menulis 9 kali kalimat apa? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kenapa penting di dalam Kristus, saudara-saudara? Hari ini kita akan mengukurnya begini. Yang namanya berkat sejati itu diukur dari 2. Yang pertama yaitu kita lihat sumber. Yang kedua kita lihat sifatnya, saudara. Saudara, sumber artinya begini. Waktu kita bicara tentang berkat, saudara-saudara, kita mesti tahu sumbernya itu dari mana. Sumber dari Tuhan atau bukan, saudara. Ini penting. Saudara-saudara, tadi pagi saya tanya sama jemaat KU1. Orang bisa kaya nggak tanpa Tuhan? Sekarang saya tanya saudara di KU2 ini. Bisa enggak orang kaya bisa kaya tanpa Tuhan? Ayo. Bisa enggak? Bisa, saudara-saudara. Banyak orang kaya itu tidak percaya Tuhan kok. Banyak orang bisa dapat duit kok lebih banyak daripada kita tanpa Tuhan. Betul enggak? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa itu yang pemilik iPhone itu, Apple? Hah? Steve Jobs. Saudara tahu dia Kristen atau bukan? Orang Kristen atau bukan? Bukan. Dia bukan orang Kristen. Dia bukan anak Tuhan. Bisa saudara-saudara orang kaya kok tanpa Tuhan. Jadi kita jangan terlalu kemudian naif berkata, oh tanpa Tuhan tidak mungkin bisa kaya. Bisa. Jadi Tuhan berkata kalau seandainya engkau bandingkan engkau tidak kaya di hadapan Tuhan. Artinya kalau engkau berpikir uang itu sebagai ukuran. Tuhan tidak pandang saudara-saudara. Bukan itu. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dengan kata lain sekali lagi. Bukan berbicara ukurannya. Ada Tuhan pasti kemudian engkau diberkati. Engkau kaya begitu ya. Enggak, saudara. Ada orang yang kaya tanpa Tuhan. Bisa. Tapi kemudian Tuhan berbicara jelas sekali. Orang yang kemudian menerima itu berkat dari Tuhan. Orang itu akan mengalami, menikmati berkatnya. Itu berbeda sekali dalam hidupnya. Saudara-saudara, dalam Yakobus pasal 7 ayat 17, di situ dikatakan setiap pemberian baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat di dalam Efesus pasal pertama dikatakan terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Saudara, artinya apa? Di sini Paulus memulai suratnya dengan sebuah doksologi, saudara. Doksologi itu berbicara tentang apa, saudara? Segala kemuliaan hormat itu kembali kepada Allah Tritunggal. Kenapa ibadah kita sudah ditutup dengan doksologi? Kenapa dalam hidup kita sudah setiap hari ada doksologi, saudara? Karena kita tahu ini sebuah pengakuan kita bahwa apa yang kita terima itu sumbernya dari mana? Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jelas. Ketika Tuhan memberkati kita, kita tahu berkat itu dari mana? Dari Tuhan. Berkat itu untuk apa? Untuk Tuhan. Dikembalikan untuk apa? Segala kemuliaan untuk Tuhan. Maka jelas sekali, saudara, yang pertama, ketika kita bilang itu bisa menjadi berkat kalau itu sumbernya dari Tuhan, saudara. Saudara-saudara, yang kedua, ketika kita lihat Efesus berbicara tentang sifatnya. Saudara, sifat berkat itu sudah dari Tuhan, itu pasti kekal dan pasti, saudara. Bukan sementara, saudara. Saudara, jika Allah ada sumber berkat, maka Dia akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, saudara. Pemberian itu sudah bersifat kekal dan pasti. Saudara, kalau jika seorang memberi yang terbaik, ya, yang ada padanya, maka saudara-saudara tidak ragu lagi dia akan memberikan yang lainnya. Jadi dengan kata lain ketika kita baca Efesus ini, Paulus sudah mengajak jemaat di sana untuk berpikir, tidak usah kamu bicara berkat-berkat secara materi. Itu pasti Tuhan kasih. Karena apa? Karena yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Apalagi yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Itu sebabnya premis dari Paulus dalam Roma 8 ayat 32, dia berkata begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Dia sudah kasih yang terbaik, kalau Dia sudah kasih anaknya kepada kita, masa yang lain Dia nggak kasih sih? Itu kemudian cara berpikir kita. Maka engkau bukan mengejar yang sementara, tapi bicara mengejar yang kekal. Sifat yang Tuhan berikan itu kekal dan itu pasti. Saudara, kemarin tadi pagi saya cerita, saudara-saudara di Salatiga ketika kami pergi mission trip, waktu itu mau adakan sebuah kebaktian kebangunan rohani di satu gereja. Saya pergi gerejanya, saya bilang, nanti kita kebaktian di mana? Di sini, Pak. Sampai di sini bisa 500-600 orang, bisa. Sebenarnya mana bisa muat? Menurut saya sih tidak. Bilang udah pernah Pak ngadakan, cukup katanya. Oke lah. Lalu dia ngomong begini, Pak yang datang itu nanti duduk nggak pakai kursi Pak. Katanya, hah? Nggak pakai kursi? Udah kebiasaan mereka duduk di bawah begitu ya. Jadi seperti mau tarawih begitu ya saudara-saudara ya. Di malam itulah saya pimpin kebaktian tarawih bersama saudara ya. Saudara-saudara, saya pikir benar nggak jam 5 gitu ya. Ada banyak orang. Saya datang sebelum jam 5, berbondong-bondong orang datang saudara. Ya, banyak rekan-rekan yang menyaksikan. Dan yang datang itu juga ibu-ibunya juga pakai kebaya saudara. Bayangin ya, saudara pakai kebaya duduk, bagaimana saudara bisa bayangkan ya, ibu-ibu pakai kebaya duduk ya, dibawa, dan betul saudara-saudara ya, penuh ruangan itu sampai di luar saudara. Mereka haus sekali mendengarkan firman Tuhan ya, duduk kurang lebih saudara-saudara hampir 600 yang hadir karena disediakan konsumsi, sisa sekitar 100. Jadi mungkin kurang lebih 600-an yang hampir 600 mungkin ya hadir dalam kebaktian itu. Saudara, yang mau saya ceritakan begini saudara-saudara kepada mereka. Saudara-saudara, kelihatan mereka orang yang sederhana ya, tapi mereka serius saudara. Saudara, pada waktu nyanyi, saudara-saudara kami berpikir kan lihat ada layarnya, ada screen-nya. Pasti ada LCD proyektornya saudara. Ternyata nggak ada loh proyektornya. Lalu mulai bagaimana cara nyanyinya Pak Heri? Saya bilang begitu. Ya udah dengan iman saja gitu ya. Kita nyanyi. Kita nyanyi saudara. Mereka bisa ikut. Coba sekali-sekali suara kita nyanyi mati screen kita. Udah diem. Yang suaranya WL saudara sama singer. Kita udah nggak hafal saudara. Ketahuan deh kamu nggak nyanyi gitu ya. Jarang memuji Tuhan. Betul nggak? Saudara-saudara, mereka semangat saudara-saudara menyanyi tanpa teks saudara. Dan cepat sekali.
Waktu saya ajarin mereka tentang Tuhan baik setiap waktu, wah mereka bisa saudara-saudara lagu seperti itu. Ya, jadi semangat sekali mereka bisa hafal di luar kepala mereka duduk ya. Nggak ada rasanya saudara-saudara, memang saudara-saudara di sana nggak ada AC rasanya ya, paling terbatas. Mereka nggak ada kemudian gini, duduk saudara, waktu dengar firman Tuhan, semua mata tertuju dengerin serius. Saudara-saudara, saya waktu itu bicara dengan mereka, saya bilang begini ya, saya keluarkan uang kepada mereka. Saya ingat begini cara saya keluarkan uangnya. Saya bilang, saya punya uang, ini berapa? 100.000 ya. Ini berapa? 50.000. Yang ini 2.000 gitu ya. Saya tanya sama mereka, mau yang mana ibu-ibu, bapak-bapak? Mereka bilang, semuanya. Pinter saudara-saudara ya. Ya, jadi jangan pikir mereka tidak pinter saudara-saudara. Wah, wong desa bisa dibohongi. Enggak saudara, mereka tahu mau semuanya. Saya bilang, enggak, saya suruh kamu pilih yang mana, 100.000, 50.000, 50, atau kemudian 2.000 ya, yang mana gitu kayak ya, ini kan 100 ya, ini 50, ini 2.000, yang mana? Mereka bilang mau yang ini, yang merah. Jadi mereka tahu saudara-saudara ya. Jadi saudara jangan berpikir kerjaan mereka cuma merah susu, tapi mereka tahu saudara-saudara ya. Maksudnya mereka kerja merah susu sapi tiap hari saudara ya. 100.000, 50.000, 2.000, mereka tahu. Saudara-saudara, jadi mau yang mana? Maunya 100.000. Kalau bisa semuanya, mereka bilang. Oke, saya bilang, saya kasih semuanya. Wah, matanya lebih melotot saudara ya. Lebih serius, 152.000. Nah, saudara-saudara, saya bilang gini, oke, saya taruh di sini ya, di mimbar begitu ya. Sekarang begini, cepat nanti siapa yang dapat duit ini. Tapi tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu. Nah, tiba-tiba saya ngomong, boleh ambil, tiba-tiba kebakaran. Wah, di sini. Sudah ambil nggak? Enggak lari. Kata mereka begitu ya. Mereka bilang, nggak mau duit ini. Mereka bilang, udah lari, nggak mau ngambil uang ini, saudara. Tadi mereka mau, tapi kemudian saya bilang, kalau kebakaran, kamu ambil atau enggak? Enggak. Mereka bilang, lari. Nah, saudara, artinya apa, saudara-saudara? Artinya, saudara lihat, mereka bisa tahu, bisa memprioritaskan, bisa memilih yang terbaik itu, yang terpenting, yang penting itu mana yang mereka ambil. Mereka butuh uang kan? Tapi ketika kebakaran, mana lebih penting? Jiwa. Maka Yesus berkata, kenapa orang bodoh? Karena apa? Karena jiwamu aku ambil. Kau lebih pentingkan yang ini. Jadi di sini Tuhan ketika firman Tuhan beritahukan kepada kita, bukan bicara anak Tuhan itu tidak perlu ini sudah. Bukan. Tapi ada yang jauh lebih penting yang bernilai kekal. Itu yang perlu kita kejar saudara. Saudara, Tuhan itu cinta saudara. Itu sebabnya saudara, yang ini bagi Tuhan itu gampang untuk berikan kepada kita kok. Dan Tuhan itu bukan gombal. Saudara, saya pernah khotbahkan ini ya, dan kemarin di Salatiga saya cerita, ya anak saya suatu hari itu kasih saya lihat si Dora, Pipi ada cerita lucu. Apa tuh? Saya lagi baca. Dia bilang begini, ada Duang si Joli lagi pacaran. Lalu kemudian si nenek lagi nguping, katanya mereka pacaran. Soalnya bisa bayangkan orang lagi pacaran 4 bulan itu mesranya luar biasa. Nah si cewek nanya begini, sayang kamu sayang aku gak sih? Cia nanya begitu ya. Saudara-saudara yang cowok bilang, sayang dong masa gak sayang. Terus ceweknya nanya, buktinya apa? A, B, C, D, E, F, G katanya. Ya si cewek bilang, apa sih A, B, C, D, E, F, G? Dia bilang, a boy can do everything for girl. Saudara-saudara, hebat ya saudara-saudara ya. Orang bisa, itu laki-laki melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk ceweknya. A boy, A, B, can do everything for girl. Wah neneknya dengar, kupingnya langsung naik begitu ya. Neneknya pulang saudara cari si kakek. Kakek. Dia bilang, ada apa kata suaminya? Kakek sayang aku nggak sih? Sayang katanya. Oh, buktinya apa? Kata si neneknya begitu ya. Neneknya tanya sama si kakek gitu kan ya. Si kakek bilang, buktinya kita 40 tahun menikah. Kalau nggak sayang kan nggak mungkin 40 tahun bersama loh.
Dia bilang, aku nggak mau, pokoknya aku maunya A, B, C, D, E, F, G. Katanya. Dia juga mau begitu. Si kakeknya bingung, A, B, C, D, E, F apa sih? Ya udah, aku mau kamu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Katanya, wih banyak banget. Neneknya tambah semangat. Itu 4 bulan A, B, C, D, E, F, G. Cuman 7. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Wih 11, banyak banget. Tunggu. Kayak apa A, B, C, D, E, F? Kalau itu kan a boy can do everything for girl. Ini A, B, C, D apa? Oh, kakek bilang, you itu ya amazing. Weh, dia senang sekali. Terus yang B-nya apa? You itu beautiful. Wah, si nenek itu senang sekali ya. C itu apa? You itu cute sekali. Wah, saudara-saudara hebat ya. Lalu yang D apa? Dia bilang, walaupun nenek sudah tua, dinamik katanya. Weh, hebat sekali saudara-saudara ya. Lalu E-nya itu apa? Dia tanya begitu ya. Wah, nenek itu elegan sekali. Wah, F-nya apa? Fantastik katanya ya. G-nya itu, nenek itu good, baik. Wah, H-nya apa? Nenek itu walau sudah tua, high tech katanya ya. Wah, senang sekali, high tech age. Lalu kemudian IJK-nya apa, Kek? Katanya, kakeknya bingung. IJK apa ya? I just kidding. Marahlah si nenek katanya ya. Lu kurang ngajar katanya seperti begitu ya. Sudah waktu Tuhan bilang gini, aku mengasihimu dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan just kidding saudara. Enggak. Saudara-saudara, Allah itu tahu kebutuhan kita. Allah tahu kita butuh makan, butuh pakaian, butuh uang. Kita butuh materi yang lain, Allah tahu. Tapi saudara tahu bahwa Allah mengerti manusia membutuhkan jauh dari sekedar makanan, pakaian, uang, saudara. Saudara, manusia itu tidak bawa apa-apa kok ke dalam dunia ini. Pulang juga nggak bawa apa-apa. Saudara, bagi Tuhan itu gampang ketika kita sakit. Tuhan sembuhkan kita. Kita cancer, Tuhan sembuhkan. Tapi ingat, itu nggak kekal. You setelah disembuhkan Tuhan, ujung-ujungnya tetap mati juga. Betul nggak? Kamu butuh uang, Tuhan mau kasih uang, gampang. Tapi ingat waktu engkau mati, engkau juga nggak bisa bawa uangmu. Nggak bisa. Kita datang nggak bawa pulang, nggak bawa apa-apa kok. Saudara, kalau engkau tidak tinggalkan uang itu, uang meninggalkan engkau. Tuhan bisa kasih kok. Tapi bukan itu. Kenapa disebut berkat sejati, saudara? Kenapa kemudian Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ternyata dalam hikmatnya Allah tahu apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Dan manusia dapat menerimanya dan bersifat kekal. Dan itu kebutuhan yang sangat primer yang dibutuhkan manusia. Manusia itu bukan kebutuhan primernya bukan bicara tentang uang. Saudara-saudara, manusia itu butuh yang namanya keselamatan. Manusia itu butuh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, maka Paulus berbicara jelas sekali kalau sudah perhatikan. Di dalam ayat yang keempat, bagaimana Allah menyiapkan semuanya itu. Bagaimana akan Allah serius akan berkat ini untuk manusia. Ayat yang keempat dikatakan, Allah sudah memilih kita untuk menerima berkat ini sebelum dunia dijadikan. Wow. Sebelum dunia ini dibentuk, Allah sudah pilih kita untuk menerima berkat ini. Berarti Allah serius. Saudara, keseriusan itu ditentukan dengan bagaimana cara mempersiapkannya. Allah serius mempersiapkannya. Ayat yang kelima, sejak semula Allah sudah menentukan kita jadi anak-anaknya. Sebab itu dia menebus kita, kalau saudara perhatikan. Dan dia rela menyatakan rahasia itu kepada kita. Saudara, maka kemudian ayat 13b-nya disuruh katakan di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Artinya gini saudara, ketika Allah janji Allah itu bisa dipegang, dimeteraikan. Meterai itu apa sih artinya? Meterai itu sebagai sebuah bukti, sebuah tanda sah, sesuatu yang dilindungi oleh hukum, ditaruh meterai. Dari situ Roh Kudus itu menjadi meterai.
Dan ayat 14 Paulus mengatakan Roh Kudus juga adalah jaminan. Jaminan itu artinya apa, saudara? Dalam bahasa Greek-nya itu arabon. Artinya apa, saudara? Uang muka. Saudara kalau ingin beli sesuatu, saudara bilang, aku ingin beli. Tapi kemudian tidak ada uang muka, saudara, itu berarti belum pasti. Uang muka itu berarti tanda jadi. Maka kemudian di situ dikatakan, dan Roh Kudus ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu ada sebuah jaminan uang muka tanda jadi. Kita sekarang hanya menerima cicipan-cicipan berkat. Tapi tapi berkat yang sesungguhnya sudah akan kita nikmati sepenuhnya nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara, maka ketika kita bicara berkat yang sejati, kita berbicara sifatnya itu kekal, pasti enggak. You bisa terima enggak? Itu yang paling penting. Dan di sini Tuhan janjikan, ini pasti. Sebab itu menjadi sebuah jaminan. DP sudah Tuhan kasih kepada kita. Itu sebabnya saudara kita enggak perlu takut dalam menjalani hidup ini, saudara. Saudara, berkat yang kita terima jelas itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita harus nikmati di dalam Kristus. Segala yang kita terima menjadi berkat ketika kita menikmatinya di dalam Kristus. Ini adalah masa-masa liburan. Saudara-saudara, mungkin di antara kita akan, sementara sudah pergi, ada yang keluar negeri, ada keluar kota. Saudara menikmati berkat Tuhan. Tapi nikmatilah berkat Tuhan ini en Kristo, di dalam Kristus. Nah, ketika engkau bisa menikmati di dalam Kristus, itulah saudara sukacita yang luar biasa. Saudara kalau tidak bisa menikmati pemberian itu di dalam Kristus, hidupmu tidak damai, saudara. Dan hidupmu tidak jadi berkat. Tapi ketika engkau memakainya di dalam Kristus, saudara, engkau akan mengalami yang namanya kedamaian, ketenangan. Dan liburanmu akan diberkati Tuhan. Biasa, saudara. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan singkapkan kepada kami. Berkati umat-Mu, hamba-Mu yang kami kadang lemah Tuhan, terlalu melihat sesuatu yang sementara. Tapi ajar kami untuk melihat sesuatu yang nilai kekal. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, masa-masa liburan ini Tuhan, ada yang mereka sudah jalan, ada juga Tuhan, hari ini nanti malam mereka akan berangkat, mungkin besok, lusa, ataupun dalam waktu-waktu dekat ini, Tuhan sertai mereka. Ketika mereka menikmati berkat-Mu, mereka semakin menikmati Tuhan sebagai sumber, sebagai anugerah dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan. Kiranya Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.